Halo Velas, selamat datang di channel gua. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini gue bakal bikin tutorial bagaimana caranya membuat Google Form. Nah, yang pertama-tama kalian buka dulu Google Chrome kalian. Kenapa menggunakan Google Chrome? Sebenarnya bisa juga menggunakan Mozilla Firefox. Cuman karena gue terbiasa menggunakan Google Chrome, jadi gue buka ataupun membuatnya dengan Google Chrome. Oke, yang pertama-tama kalian buka lembaran baru seperti ini ataupun new tab, lalu kalian ketikkan Drive. Nah, Drive di sini fungsinya untuk menampung ataupun membuat si Google Form-nya. Jadi kalian bisa klik ini ataupun kalian bisa ke sini juga. Nah, kalian bisa pilih yang Drive ini. Sama saja. Kita tunggu loading. Nah, di sini tuh ada banyak tuh. Tapi kalian cara membuatnya tinggal ke sini. Drive saya. Lalu kalian pilih Google Formulir. Kenapa ini bukan Google Form? Karena ini bahasa Indonesia, jadi Google Formulir. Gitu ya. Kita buka, lalu kalian akan diarahkan ke halaman yang baru. Nah, di sini percepatan membuat formulir. Oke, mengerti. Nah, kita isi aja di sini. Formulir tanpa judul. Nah, kalian di sini isi tujuan dari si pengisian form ini. Misalkan kalian tujuannya untuk soal ujian, ya kalian tulis saja ujian akhir semester, ataupun untuk kuis harian. Untuk pendaftaran, ya kalian tulis saja pendaftaran. Nah, kita contohkan saja yang simple, pendaftaran anggota baru. Nah, mungkin kalian sebagian besar juga udah pernah mengisi formulir seperti ini ya, karena sekarang udah online, jadi apa-apa pendaftaran udah nggak ngisi di kertas lagi, banyaknya sudah menggunakan metode seperti ini. Nah, untuk bagian deskripsi formulir kalian bisa isi keterangan dari tujuan si formulir. Misalkan di sini untuk seleksi administrasi data. Nah, kalian bisa isi apa aja sebenarnya di sini. Tapi sesuaikan dengan konteksnya ya. Untuk pertanyaan 1, kalian bisa standar aja nama. Nah, di sini dia bakal ngasih opsi, guys. Secara langsung dia bakal ngasih jawaban singkat di sini. Karena nama pasti singkat. Nah, kalian juga bisa pilih paragraf. Tapi ya ngapain juga ya, kan nama nggak mungkin sepanjang itu. Jadi dia otomatis bakal ngasih opsi buat si jawaban yang paling pas untuk dari pertanyaan kalian gitu, guys. Misalkan pertanyaannya harus jawabannya opsional, berarti nanti di sini bakal dikasih option gitu. Kita ambil contoh lagi. Nama, mungkin di sini jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, karena ini jenis kelamin, dia bakal ada opsi seperti ini, guys. Opsi 1, laki-laki. Nah, dia bakal langsung keluar perempuan. Nah, sebagai pasangannya. Bahkan Google Form aja tahu, guys, kalau ketik laki-laki pasti pasangannya perempuan. But anyway, next question. Nah, di sini kita ambil contoh mungkin tempat tanggal lahir. Sebenarnya ini nggak terlalu penting, tapi pertanyaannya kalian tinggal sesuaikan saja. Kita tambah lagi di sini alamat lengkap. Nah, ketika ditulis alamat lengkap, dia bakal ngasih opsi paragraf karena mungkin jawabannya panjang gitu. Jadi nanti dia bakal ngasih bagian paragraf karena memberikan keleluasaan ataupun opsi untuk mengisi secara detail. Nah, di sini bakal kita tambahkan lagi nomor HP atau WA atau email. Nah, ini sebagai respons mungkin ataupun jawaban dari kelanjutan dari form ini. Misalkan untuk diterima nggak diterimanya, kalian bisa nanti dihubungi lewat sini gitu. Yang terakhir saja buat contoh, misalkan alasan ingin mendaftar. Nah, di sini jawabannya subjektif, jadi yang dinilai mungkin ya dari pengalaman ataupun apanya. Nah, itu
hanya opsional saja. Oke, setelah itu kalian tinggal ke bagian setelan ataupun setting. Jadikan ini sebagai kuis, tentu bukan. Kalau kuis, kalian harus mengisi jawaban yang benar. Misalkan pertanyaan A, nanti kalian udah memberikan jawaban B. Nah, berarti A, B, C, D pun kalian harus isi. Nah, tapi nanti yang benar bagian B. Seperti itu. Jadi pas peserta mengisi sudah selesai, nanti bakal ada nilainya. Nah, kalau misalkan kuis ataupun soal. Tapi kali ini kita untuk mendaftar, jadi tidak perlu kumpulkan email, nggak perlu juga izinkan pengeditan respons. Ini perlu, misalkan ada kesalahan penulisan nama, alamat dan sebagainya, jadi bisa diperbaiki. Nah, untuk batasi ke satu jawaban, ini berarti per email hanya boleh menjawab satu kali. Kita checklist juga. Oke, setelah itu kalian tinggal kirim. Nah, di sini kalian bisa kirim manual ke semua email dari orang yang ingin kalian kasih form ini. Tapi ini dirasa terlalu ribet. Misalkan untuk pendaftaran seperti ini biasanya cukup dengan seperti ini. Nah, kita kasih link aja, link tautan. Jadi kita perpendek. Jadi tadi kalau misalkan tidak diperpendek URL bakal panjang, kita perpendek URL jadi bakal pendek seperti ini. Kalian tinggal salin. Nah, kalian tinggal pastikan di grup ataupun di mana saja kalian pengen menaruh si form ini. Jadi misalkan di anggota keluarga, nggak mungkin juga sih, di komunitas ataupun di mana saja yang kalian ingin sebarkan form ini. Oke, kalau misalkan kuesioner berarti kalian sebarkan di target audience kalian. Nah, bagaimanakah cara mengisi ataupun mendapat jawabannya? Kita simulasikan. Kita ke sini bertinjau. Nah, di sini kalian bakal dikasih simulasi. Misalkan kalian mengisi, nanti jawabannya bakal masuk kemana. Kita coba isi ya. Nama misalkan Abdul, jenis kelamin. Nah, karena ini jawaban opsional, berarti kalian tinggal klik aja seperti ini. Tempat tanggal lahir misalkan Blora, 8 Maret 1945. Alamat lengkap Blora, begini, Jalan Melati Kidul nomor 3, Blora, Jawa Tengah. Misalkan seperti ini. Nah, alamat email abdul@gmail.com. Sebenarnya alamat email sudah ada di sini. Tapi ya kalau misalkan kalian mau mengisi seperti ini, kalian bisa ganti dengan nomor handphone. Misalkan 0819256797. Ini ngarang aja semuanya. Alasan mendaftar ya misalkan seperti ini, ingin menambah pengalaman dalam berorganisasi. Seperti ini, kita ambil contoh seperti ini. Lalu kalian tekan kirim. Nah, di sini gue memposisikan sebagai orang yang ingin bergabung. Misalkan Abdul Rashid, seperti inilah. Kok nulisnya gini sih? Rashid. Gimana sih ya? Seperti inilah, kita ambil contohkan. Nah, kalian kirim. Nah, oke. Edit jawaban, misalkan tadi namanya bukan Abdul Rashid, ternyata namanya Abdul Ghani. Nah, berarti kalian tinggal ganti aja di sini Abdul Ghani. Ternyata dia salah nama. Walaupun nggak mungkin ya, tapi sebagai contoh saja. Misalkan kalian pengen mengganti, kalian tinggal edit. Oke, nah jawaban tadi kemana tuh bang? Nah, jawabannya dia bakal ke sini. Oke. Nah, di sini juga ada persentase jawaban. Misalkan jawaban satu jawaban nih, baru satu orang yang respons. Namanya Abdul Ghani, jenis kelamin laki-laki. Nah, alamat lengkapnya di sini. Nah, misalkan jawabannya banyak kan nggak mungkin ngecek satu-satu. Kalian bisa membuat spreadsheet di sini. Nanti jawabannya bakal dibuat file Excel. Nanti kalian tinggal download dan kalian tinggal rekap datanya. Oke, seperti itu saja. Nah, untuk si respon semuanya bakal masuk ke sini guys, drive saya. Nah, kalian bakal bisa ngeceknya di sini. Nah, ini alasan kenapa pas pembuatan pertama kalian carinya di drive, nggak langsung tulis Google Form, karena semua jawaban dan form yang bakal ditampung di drive kalian. Oke, mungkin seperti itu saja.
videonya tentang bagaimana caranya membuat Google Form. Nah, semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap jaga kesehatan, stay safe, dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Terima kasih.